adalah hubungan antara ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Yang pertama, ciri-ciri umum makhluk hidup. A. Memerlukan makanan. B. Berkembang biak. C. Tumbuh. D. Bernapas, mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Yang kedua, ciri khusus pada hewan. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini sangat unik karena kemampuannya dalam terbang dan mencari makan pada malam hari. Ciri lain dari kelelawar adalah kemampuan terbangnya. Hewan mamalia ini dapat terbang karena memiliki seliput kulit yang tipis terdapat di antara tulang lengannya. Ciri lain yang dimiliki hewan ini yaitu posisi tidur pada siang hari. Yang kedua adalah cicak. Cicak termasuk hewan melata. Cicak dapat merayap di dinding tanpa terpeleset. Hal ini dikarenakan karena cicak memiliki ciri khusus bertelapak kaki dengan sistem perekat. Ciri lain dari cicak adalah kemampuan memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Cicak akan memutuskan ekornya, kemudian ekornya akan bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Yang ketiga adalah bebek. Ciri khusus pada hewan berikut adalah bebek. Hewan ini memiliki berbagai ciri khusus disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di atas air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Yang keempat adalah unta. Tubuh unta memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan bagi unta untuk bertahan hidup berhari-hari tanpa air dan makanan. Selain itu, unta mampu mengangkut beban ratusan kilogram selama berhari-hari. Yang ketiga adalah ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, kaktus. Kaktus hidup di tempat kering. Oleh karena itu, tumbuhan ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan aerofit. Ciri khusus dari kaktus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaktus memiliki daun yang berbentuk duri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Tempat fotosintesis digantikan oleh batang. Kedua, batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, batang kaktus menjadi besar dan mengembung, tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, akar kaktus pada umumnya panjang. Akar seperti ini memungkinkan kaktus mencari air sebanyak mungkin. 2. Teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, ciri khusus yang digunakan untuk memperbesar proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Kandungan air yang terlalu banyak dibuang melalui penguapan daun. Teratai hidup di air, umumnya di kolam. Karena keindahan bunganya, tumbuhan ini menjadi salah satu tumbuhan hias yang banyak digemari oleh banyak orang. Ciri khusus lainnya dari tumbuhan teratai adalah batangnya. Batang teratai bergoyang berfungsi sebagai jalan keluarnya udara. Batang yang berongga menjadikan teratai terapung di air. Nomor 3. Kantong semar. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar memperolehnya dari serangga. Bagian bunga kantong semar mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Bagian bunga kantong semar mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Selain itu, pada salah satu daun kantong semar berubah menjadi berbentuk kantong cengan berwarna yang mencolok perhatian. Pada bagian dalam kantong ini terdapat lapisan yang lengket. Jika ada serangga yang hinggap pada kantong ini, terpeleset ke dalam kantong dan tidak dapat keluar lagi.
Yang keempat, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Pertama, perkembangan pada manusia. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Masa pubertas dimulai pada usia 9-14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahun dengan ditandai berhentinya pertambahan tinggi badan. Tahap pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak karena dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh mengikat manusia dapat berkembang biak secara kawin. Ciri-ciri pada masa pubertas. Pada perempuan, tumbuh rambut di ketiak. Yang kedua, panggul membesar. Yang ketiga, kulit berminyak. Yang keempat, payudara mulai membesar. Untuk laki-laki, yang pertama, suara membesar. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis dan cambang. Yang keempat, suara jadi besar. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, dan yang keempat, penyerbukan bastar. Bagian B. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. A. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu 1. Umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tunggal, dan tunas. Bagian B. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Yang pertama, mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berbiji keping 2, misalnya jeruk, jambu, dan mangga. Yang kedua, menempel okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dan mangga arum manis. Yang ketiga, menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Tujuannya menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat tunggul dari 2 tanaman. Bagian C. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Bagian A. Membelah diri dan dari perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Bagian kedua, tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan calon anak tersebut membesar dan memisahkan diri. Contoh hewan yang bertunas adalah anemon laut dan hidra. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma setelah menjadi pembuahan terbentuknya zigot. Yang pertama, hewan melahirkan atau vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, janin tumbuhan di dalam rahim induk betina. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusar atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin rivalvi lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, mempunyai daun telinga. Yang keenam, induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contohnya hewan melahirkan antara lain kambing.
3. Hewan bertelur, melahirkan atau ovipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina, kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovipar. Hewan lainnya yang termasuk ovipar antara lain beberapa jenis ular dan ikan hiu. Yang kelima, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik meliputi makhluk hidup antara lain, adapun biotik meliputi benda tak hidup. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam dapat mempengaruhi ekosistem. Jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem terusik, keseimbangan ekosistem pun akan terganggu. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan gundul. Hutan yang gundul tanahnya akan menjadi tandus, hal ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Hutan yang gundul tidak dapat menampung air. Saat hujan deras, tanah akan terkikis oleh air. Tanah tersebut ikut hanyut bersama air sehingga menjadi tandus. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian. Penggunaan pestisida dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lain jika dipakai secara berlebihan. Contoh pupuk alami adalah pupuk kompas dan pupuk kandang. Kompas terbuat dari dedaunan yang membusuk, adapun pupuk kandang dari kotoran ternak. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat di pabrik yang berasal dari bahan kimia. Contoh pupuk buatan adalah pupuk urea. Pemakaian pupuk buatan secara berlebihan dapat merusak tanah sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Ketiga, pembuangan limbah pabrik. Pembuangan limbah pabrik ke sungai akan menyebabkan pencemaran sungai. Limbah pabrik tersebut mengandung bahan kimia yang beracun. Pembuangan limbah dapat memusnahkan ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai. Yang kelima, pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan. Pertama, pentingnya pelestarian makhluk hidup. Kedua, melindungi tempat hidupnya. Yang ketiga, perkembangbiakan secara buatan. Yang keenam, usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui: pertama, pelestarian in situ, dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan hewan tersebut. Contohnya suaka margasatwa, cagar alam hutan lindung, tanaman nasional. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitas, pengangkaran, dan pembiakan. Contoh kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan penangkaran. Terima kasih.